memulai dengan pelajaran kita hari ini. Ibu minta Maria Kidi memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita berdoa. Yang piket hari ini siapa? Siapa yang piket hari ini? Debbie Marta. Selamat pagi Ibu Marta. Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Siapa-siapa yang tidak masuk hari ini? Alasannya? Tidak tahu. Dari Simojo, hadir Ibu Yunci, Hadir Bu. Maria Kidi, Hadir Ibu. Marta, hadir Ibu Dewi, Desiola, hadir Ibu Desi Marta, hadir Ibu Desi Komeni, hadir Ibu. Oke. Jadi hanya Jenny yang bisa ya. Ya Ibu. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi larutan dan campuran. Ada yang punya spidol? Ibu pinjam dulu. Ada Bu. Materi kita hari ini tentang larutan dan campuran. Namun sebelum itu, Ibu ingin tanya kembali materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Angkat tangan. Coba ulang Marta. Zat aditif dan zat aditif. Ya, zat aditif dan zat aditif dan aditif. Coba Desi ulang apa itu zat aditif? Zat aditif. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek tinggi menggunakannya secara terus-menerus yang jika dibedakan menjadi yang dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Oke. Coba Desi ulangi apa itu zat aditif. Aditif. Ya, zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dengan tujuan untuk menambah kemenarik dan juga untuk membuat makanan tetap awet. Oke. Jadi merasa materi minggu lalu sudah cukup dan tugas yang Ibu berikan minggu lalu juga sudah dikerjakan, hasilnya bagus. Nanti ketua kelas bisa ambil di meja Ibu untuk diberikan kembali. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum kita belajar hari ini tentang larutan dan campuran, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita.
Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, dapat mengetahui pengertian dan ciri-ciri larutan homogen dan larutan heterogen. Dan yang kedua, dapat membedakan campuran dan larutan dengan tepat. Baik, ini tujuan pembelajaran kali ini. Coba Yunci baca kembali tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama, pengertian dan ciri-ciri larutan homogen dan heterogen. Yang kedua, dapat membedakan campuran dan larutan dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Mungkin anak-anak pernah mengonsumsi berbagai jenis minuman. Mau itu minuman yang anak-anak buat sendiri ataupun minuman yang dibeli di kios-kios. Jadi mungkin ada yang pernah dengar juga apa yang dimaksud dengan campuran. Yunci, Campuran adalah gabungan dua zat murni atau lebih tanpa melibatkan reaksi kimia. ada yang lain? Ya, coba Marta. Campuran adalah materi yang terdiri atas dua molekul atau lebih dan masing memiliki. Ya, tepat sekali. Jadi campuran adalah materi yang terdiri atas dua macam zat atau lebih dan masih memiliki sifat-sifat zat asalnya. Campuran itu terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Ada yang tahu apa itu campuran homogen? Yang lain lagi? Ya, Mercy. Campuran homogen adalah campuran yang komposisi pada tiap bagiannya sama. Yang lain? Jadi, campuran homogen merupakan, tolong dicatat ya, nanti ibu tanya kembali setelah selesai pembelajaran. Jadi, campuran homogen merupakan campuran yang komponen penyusun kedua larutan melarut sempurna sehingga tidak dapat dibedakan kedua bahannya. Ibu ulangi sekali lagi. Campuran homogen merupakan campuran yang komponen penyusun kedua larutannya melarut sempurna sehingga tidak dapat dibedakan kedua bahannya. Mungkin ada yang tahu
contoh-contoh dari larutan homogen, sirup, air teh, apalagi? Oke, jadi contoh dari homogen itu adalah sejumlah kecil gula pasir yang dimasukkan ke dalam air, di mana gula secara perlahan akan menghilang. Dikarenakan pada saat gula murni berbentuk padatan, namun setelah dimasukkan ke dalam air, ia akan berubah mencair atau dikatakan larutan sempurna. Oke, itu sekilas tentang larutan homogen. Ada yang tahu apa itu larutan heterogen? Ibu, Ya, Desi. campuran heterogen adalah campuran dua zat atau lebih yang masih terlihat bidang batasnya. Yang lain? Feby, coba Feby. Feby dari tadi buat apa Feby? Desi mungkin? Maria? Dua komponen yang tidak larut sempurna ini. Atau bisa kita bedakan antara pelarut dengan zat-zat yang larut. Oke. Jadi, dicatat ya. Campuran heterogen itu merupakan campuran yang komponen penyusunnya tidak melarut sempurna, yang artinya di sini terdapat bidang batas antara kedua komponen tersebut. Misalnya, ini berikan contoh ya. Misalnya itu adalah kerikil, batu kerikil yang dimasukkan ke dalam semen. Nah, campuran itu adalah heterogen karena bahan-bahan yang terdapat dalam campuran memiliki fase berbeda, di mana kerikil dalam campuran berfase padatan dan semen yang merupakan campuran air dan semen berfase cair. Jadi keduanya itu tidak akan dapat menyatu. Di sini Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok. Ibu akan bagikan dalam dua kelompok. Yang deretan depan kelompok 1, yang deretan belakang kelompok 2. Tolong bergabung dengan kelompok masing-masing. Jadi, Ibu telah membuat nomor kepala, mana ini akan dipakai nanti di kepala kalian. Kelompok 1 yang mana? Jadi nomor kepala itu dipakai terbalik, tunjuknya terbalik. Dipakai di kepala ya. Semua kelas? Maria tolong membantu Yunji dulu. Diam. Pas, semua pas atau? Pas. Semua sudah mendapatkan nomor kepalanya? Yunji miring tuh Yunji. Atau kalau tidak pas tuh pada Maria? Oke, jadi alat dan bahannya sudah Ibu siapkan. Nanti cara kerjanya Ibu akan bagikan LKPD per kelompok, tapi cara kerjanya masing-masing. Jadi
nanti satu orang akan mendapatkan satu bahan untuk kalian mencoba mencampurnya. Mengerti atau masih ada yang kurang paham bisa bertanya kepada ibu. Ibu. Kelompok 1 akan bekerja tentang larutan homogen dan kelompok 2 akan bekerja tentang larutan heterogen. Ini air dan cairnya bagi 3 dicampur dengan bahan yang kalian dapatkan. Tadi kelompok 1 ibu bilang dapat yang mana? Larutan apa? Homogen. Kelompok 2 jadi dengan sini nanti cara mencampurnya kalian tuangkan terlebih dahulu air di setiap gelas yang telah ibu berikan tadi. Ini adalah LKPD-nya. Nanti silakan lihat petunjuk selanjutnya. Lihat petunjuk di LKPD secara baik-baik supaya dalam proses mengerjakannya kalian bisa kerja dengan baik. Terserah kalian mau bentuk dengan cara bagaimana, intinya kalian dapat campurkan. Lakukan dengan teliti ya. Ibu tidak tomat atau ibu? Ada tomat atau ibu? Apa bukan ibu? Nah, kita pakai bukan. Tadi ibu lupa sendoknya di kantor. Maria dapat apa? Berapa sih ibu? Mercy? Mercy? Alkohol ibu.
Sudah semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, kalian kalau Maria punya depan sini. Semua masing-masing taruh di setiap lautan yang campuran yang telah kalian. Oke, jadi nanti akan ada presentasi, tapi Ibu pilih. Ibu mau nomor berapa yang maju presentasi, dia yang akan maju. Dari kelompok 1, Ibu minta Maria untuk maju dan menjelaskan. Jelaskan, Maria duduk dulu Maria. Jelaskan bahan-bahan apa saja yang kelompok kalian dapat. Jelaskan semua. Jadi kan satu kelompok 3 orang, jadi ada 3 bahan yang kalian dapat. Silakan Maria. Bisa ditunjukkan kepada teman-teman mana yang barusan yang kalian dapat. Baik. Sini kan kelompok 1 akan menjelaskan tadi bahan-bahan yang kami dapatkan: alkohol, gula pasir, dan juga garam. Tadi yang terjadi saat air dicampur dengan gula pasir adalah katanya Bisa dicium yang mana coba? ini yang terjadi saat air dicampur dengan gula adalah gula melarut secara sempurna sehingga kita tidak bisa bedakan antara air dan juga gula. Ini yang dinamakan dengan campuran homogen. Teman-teman lihat di sini kita tidak bisa melihat mana yang gula dan juga mana yang air karena gula telah larut di dalam air. Disebut dengan larutan homogen. Yang kedua yaitu tadi larutan garam. Di sini juga sama, garam larut dengan sempurna sehingga ini disebut dengan campuran homogen. Karena kita tidak bisa membedakan mana garam dan mana air karena garam telah larut dalam air. Dan yang ketiga yaitu alkohol. Ini yang terjadi saat air dicampur dengan alkohol, itu alkohol juga melarut secara sempurna sehingga kita tidak bedakan lagi antara air dan juga alkohol. Teman-teman bisa lihat di sini kita tidak bisa membedakan di mana alkohol dan juga air karena mereka air dan juga alkohol larut di dalam air. Ini yang dinamakan dengan campuran homogen. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Dari kelompok 2, Ibu mau minta nomor. Coba Ibu lihat nomornya. Nomor 4. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami yang berdua. Ini kalian menjelaskan campuran yang kami dapat. Itu ada dalam tanah. Ini adalah tanah. Ketika dicampur dengan air, yang terjadi saat air dicampur dengan tanah adalah tanah tidak larut secara sempurna sehingga dapat dibedakan antara air dan juga tanah. Hal ini dinamakan
dengan campuran homogen. Maaf heterogen. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa bedakan di bawah sini adalah tanah dan di atas sini adalah air. Ini yang dinamakan dengan campuran heterogen. Yang kedua itu ada pasir. Ini adalah pasir. Yang terjadi saat air dicampur dengan pasir adalah pasir tidak melarut secara sempurna sehingga dapat dibedakan antara air dan juga pasir. Hal ini juga dinamakan dengan campuran homogen. Teman-teman bisa lihat di bawah sini adalah pasir dan di sini adalah air. Teman-teman bisa bedakan. Ketiga itu ada campuran minyak dan juga air. Yang terjadi saat air dan juga campuran minyak goreng adalah minyak tidak dapat melarut secara sempurna sehingga dapat dibedakan antara air dan juga minyak. Teman-teman bisa lihat di bagian atas ini adalah minyak goreng dan juga ini air. Dia tidak bisa melarut karena dia adalah campuran heterogen. Sekian ya. Jadi anak-anak kurang lebih materi kita tentang larutan dan campuran adalah seperti itu. Ibu rasa anak-anak semua sudah paham macam-macam larutan heterogen itu yang mana dan larutan heterogen itu yang mana. Jadi sini kita akan menyimpulkan sama-sama materi kita pada hari ini. Ibu akan bertanya ulang sedikit kepada nomor 5. Siapa yang nomor 5? Ibu akan bertanya kepada nomor 5. Coba nomor 5 memberitahukan kita semua apa ciri-ciri dari larutan homogen. Nomor 5. Coba memberitahukan kita ciri-ciri campuran homogen. Ciri-ciri campuran homogen yaitu campuran tidak akan mengendap jika didiamkan. Yang kedua itu tercampur merata, begitu bening dan sekaligus ada. Nomor 1, coba beritahu kita semua ciri-ciri campuran heterogen. Ciri-ciri campuran heterogen yang pertama pencampuran larut. Partikelnya tidak merata atau larutan tidak sempurna. Yang kedua, campuran akan mengendap atau partikel saat terlarut dan pelarutnya akan tersisa jika didiamkan. Yang ketiga, larutannya keruh dan keempat tidak tembus cahaya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di sini Ibu mau tanya kepada nomor 6. Coba sebutkan dari bahan-bahan yang tadi telah kalian praktekkan. Sebutkan mana-mana yang campuran homogen dan mana-mana yang campuran heterogen. Bisa kuat sedikit? Nomor 6. Campuran homogen adalah gula pasir, garam, dan alkohol. Sedangkan campuran heterogen adalah tanah, pasir, dan Jadi campuran homogen itu campuran yang tidak akan mengendap jika didiamkan atau tidak diaduk. Seperti yang tadi telah nomor 6 beritahu bahwa campuran homogen itu ada gula pasir yang ditambah dengan air, ada garam yang ditambah dengan air, dan ada alkohol yang ditambah dengan air. Sedangkan campuran heterogen itu dia airnya akan keruh. Anak-anak dapat lihat airnya keruh, dia tidak bening seperti campuran homogen. Itu seperti tanah yang telah dicampur air, pasir yang telah dicampur air, dan air yang telah dicampur air. Oke, Ibu rasa
Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Maria, kalau membantu ibu bereskan bahan-bahannya. Saya buang keluar. Nomor 4 mungkin bisa bantu juga. Maria, silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing. Nomor 6. Buka suku ibu. Ya, tutup. Tinggal apa dari ibu. Tolong Desi kumpulkan kembali nomor yang tadi ibu berikan, nomor kepalanya. Jadi anak-anak, materi kita selanjutnya tentang asam basa. Ingat, belajar yang rajin karena nanti ibu akan melakukan tes kecil minggu depan. Untuk minggu ini tidak ada tugas, nanti ketua kelas ikut ibu saja untuk ambil tugas yang minggu lalu. Kunci kalau maju dan mengikuti dalam doa. Pulang mari kita mengharapkan dalam doa. Baik anak-anak, ingat tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker dimanapun kalian berada. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Bu.